ya, diskusi. Anggap ini diskusi ya. Ya Bu Saida ya, kita diskusi aja Bu Saida ya. Ya, biar waktunya biar cukup. Saya akan tanya terkait dengan pembelajaran bahasa. Ya. Bapak Ibu, dalam teori belajar ada beberapa teori tentang belajar, termasuk teori pembelajaran bahasa. Ya, itu Bapak Ibu pernah baca atau belajar tentang teori pemerolehan bahasa, ya, teori pemerolehan bahasa, ya, pernah dengar ya? Nah, ada teori behaviorisme, ya, ada teori behaviorisme. Kira-kira apa itu Bapak Ibu? Siapa yang ada dulu? J, dalam Ustadz. Ya. Nana Kosim Ustadz. Kosim, silakan Pak Nana. J, behaviorisme kalau menurut saya adalah satu model pembelajaran atau proses interaksi antara stimulus dan respon, sehingga seberapa besar stimulus yang diberikan maka akan berpengaruh terhadap respon, atau dalam hal ini adalah peserta didiknya kalau dikaitkan dengan pembelajaran. Akan tetapi bahwa ada beberapa hal yang berkaitan dengan behavioristik ini, salah satunya bahwa tidak melulu bahwa respon itu nanti akan berbanding sama dengan stimulus akan berbanding sama dengan respon. Tidak, ada beberapa teori lagi turunannya bahwa selain dari stimulus itu ada faktor eksternal yang berpengaruh terhadap respon peserta didik. Juga termasuk salah satunya adalah reward dan hukuman. Sehingga respon ini tidak melulu berasal dari stimulus, tapi juga dari faktor eksternal yang lain, termasuk diantaranya adalah hukuman dan reward. Juga seringkalinya respon stimulus itu diberikan juga terkait dengan faktor internal peserta didik, termasuk kesenangan dan lain sebagainya. Sehingga kalau stimulus yang diberikan ini tidak sejalan dengan tidak sejalan dengan kondisi siswa atau kurang disenangi, maka otomatis sebanyak apapun stimulusnya, nanti juga respon yang diberikan tidak akan sama atau kurang. Kira-kira begitu. Ada yang tidak sepakat Bapak Ibu dengan pendapatnya Pak Nana Kosim? Sepakat, karena memang ya. Siapa dulu? Jangan berebut menjawab. Siapa dulu? Bu Niswa, silakan Bu Niswa. Bagaimana? Ya. Ada yang ingin memberikan contoh? Apa Ustaz? Nggak dengar. Siapa yang kepingin memberikan contoh teori behaviorisme dalam pembelajaran bahasa Arab? Ada yang ingin memberikan contoh terkait ya
teori behaviorisme dalam pembelajaran bahasa Arab. Coba Gimana saya, contoh? Ustaz. Siapa yang ingin menyampaikan memberikan contoh? Dipraktekkan. Oke. Siapa? Mungkin saya coba gitu, Ustaz. Bu Eli, wajahnya ditampilkan. Ini sudah muncul di sini nih, Ustaz. Saya pakai laptop untuk wajahnya. Tapi wajahnya nggak muncul, nanti kan nggak bisa. Silakan. Ini ada kan? Ya, silakan. Oh, ini ada 2, Bu Eli. Iya. Karena dimatikan. laptopnya nggak bisa. Satunya dimatikan. Nah, silakan mencontohkan untuk mengajar menggunakan teori behaviorisme. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk teori behaviorisme ini adalah memang stimulus, kita adanya stimulus maka adanya respon. Maka kita kasih sebuah pertanyaan kepada peserta didik. Misalnya dalam awal pembelajaran kita kasih pertanyaan pemantik itu merupakan daripada stimulus, dan nanti ketika pemantik itu bisa dijawab berarti di dalam pemahaman di dalam otak siswa itu sudah akan berpikir dan akan menjawab dari pertanyaan tersebut. Misalnya silakan. Contoh ngajarnya, langsung praktek. Langsung prakteknya. Oke. Harus. Oke, Bu Niswa. Mada tas'urina fi hadzal yaum? Bu Niswa, mada tas'urina fi hadzal yaum? Oke, saya ke suaranya ya. Pak Nanang, saya minta tolong Pak Nanang. Jadi saya memberikan stimulus kepada Pak Nanang. Pak Nanang, mada tash'urina fi hadzal yaum? Alhamdulillah Ustazah. Surun. Begitu Ustaz. Contohnya, apakah masuk Ustaz? Ini ujian, saya nggak akan menunjukkan jawabannya. Ini ujian ya. Jelas. Praktek ngajar ya. Dapat ya. Lihat aspek. Maaf Ustaz, suaranya menjauh. Ketika mengajar ya, praktek ngajar teori apa? Itu kan jangan lupa dengan perkembangan peserta psikologis siswa ya, kondisi psikologis siswa jangan lupa ya, memberikan stimulus itu kan harus melihat kondisi siswa ya. Silakan Bapak Ibu yang lain ngasih contoh. Ngasih contoh silakan, yang ingin ngasih contoh terkait behavior. Bu Aniswa, silakan ya. Bu Aniswa. Misalnya ada seorang anak yang tidak mau melaksanakan tugas, misalnya kita memberi tugas itu tidak mau mengerjakan, maka kita memberikan memberikan suatu masukan lah, semangat supaya dia mau mengerjakan apa yang kita perintahkan. Contohnya seperti apa? Dipraktekkan. Oh, dipraktekkan. Misalnya bisa dengan berdiri ya, dengan berekspresi. Oh, ngetes. Kalau berdiri enggak bisa, Ustaz. Ya, silakan. Ekspresinya seperti apa? Misalnya gini, ada anak yang tidak mau mengerjakan tugas. Langsung kita panggil anaknya. Misalnya anaknya bernama Rafa. Rafa sayang, anakku yang ganteng, yang pintar. Ini sayang, ada apa? Kenapa kamu tidak mau mengerjakan tugas yang sudah diberikan? Nah, misalnya dia mungkin dari rumah mungkin dia punya masalah dengan keluarganya, maka kita bisa menggali kenapa kamu kok sampai tidak mau mengerjakan.
Silakan fokus ya, fokus Bapak Ibu, fokus. Ini behavior loh, ini behavior. Mungkin Bu Nisa dulu. Ya. Yang sudah jawab, ini saya nyari yang belum pernah jawab. Ya. Apa Pak Nur Hadi ingin ngasih contoh? Pak Nur Hadi? Bu Anies Watun tadi? Bu Anies Watun? Dalam Contohnya Ustaz, seperti apa? Contohnya tadi belum disampaikan contohnya. Ekspresinya seperti apa? mungkin kamu bisa menceritakan di rumah mungkin kamu dimarahi oleh orang tuamu. Misalnya seperti itu. Kalau di rumah ada masalah, maka ketika kamu ke sekolah, kamu harus membuang masalah itu. Buat suasana baru di sekolah. Jadi apa yang ada di rumah, jangan kamu bawa ketika di sekolah. Kita memberikan arahan kepada anak kita. Sampun Ustaz. Pak Nur Hadi? Ya, coba dikasih contoh perolehan bahasa Arab. Praktek mengajar bahasa Arab menggunakan teori behavior. Praktek mengajar bahasa Arab dengan menggunakan teori behavior. Apa behavior tadi? Saya baru masuk Ustadz. Hah? Ngapunten. Ya, Baru coba masuk. Ya, behavior itu apa? Teori behavioristik itu apa? Behaviorisme itu apa? Tingkah laku Ustadz. Masa tingkah laku begitu aja? Stimulus, setelah itu respon. Dibaca lagi ya, dibaca lagi. Yeah. Bapak Ibu lagi. Ya. Ustaz. Dalam pembelajaran dalam pembelajaran bahasa Arab tadi sudah saya contohkan. Ya, saya contohkan teori behavior, ya. Kalau konstruktivistik gimana? Kalau apa Ustaz? Konstruktivistik. Pembelajaran bahasa Arab ya dengan memperhatikan teori konstruktivistik. Sebentar. Saya ingin memastikan yang belum menjawab tadi. Coba Bu Anies Watun, teori konstruktivistik itu apa Bu Anies Watun? Belum belajar Ustaz, maaf Ustaz. Waduh. Pak Nur Hadi. Apa? Pak Nanang. Oh, Pak Nanang. Coba menjawab Ustaz nggih? Bisa. Semoga benar. Boleh? Apa? Suatu proses pembelajaran yang mana berdasarkan pengetahuan dasar dari anak tersebut, yang dasarnya itu dari kemampuannya, kemudian kita mau dimasukkan lagi dan tetap jadi berdasarkan kemampuan anaknya. Guru hanya memberi masukan-masukan gitu. Untuk meningkatkan kemampuannya biar berkembang dari apa yang sudah dia pahami tadi bisa berkembang lagi. Terima kasih. Ya, saya ingin Bapak Ibu fokus di praktek mengajar ya. Kan kita seperti
video, tetapi daripada kesulitan, saya minta Bapak Ibu praktek mengajar, ya, praktek mengajar sejenak, tapi fokusnya adalah, ya, Bapak Ibu menampilkan aspek inovasi, ya, dalam menggunakan model atau pendekatan atau pembelajaran yang sesuai, ya, yang sesuai dengan metode mengajar bahasa Arab, ya. Untung-untung Bapak Ibu bisa menunjukkan pola kurikulum merdeka, ya. Bapak Ibu siapkan praktek mengajar, ya, masing-masing kira-kira, pokoknya Bapak Ibu berekspresi begitu, langsung pada poinnya begitu, ya, langsung pada poinnya. Bapak Ibu praktek mengajar, menunjukkan Bapak Ibu adalah guru yang inovatif, ya, dalam menggunakan model, menggunakan pendekatan, metode pembelajaran, untuk bisa menunjukkan menggunakan prinsip merdeka belajar. Sudah siap, ya, Pak? Ya, memang harus begini, jangan komplain langsung begitu, ya, nggak usah mikir panjang-panjang, langsung berekspresi begitu, ya. Saya mulai dari Pak Nanang, silakan Pak Nanang. Langsung berdiri berekspresi begitu, ya. Menggunakan, silakan materi apa? Oke. Ya. Saya mengajar materi nih Ustaz, apa namanya? Materi at-ta'birat fitahiyat atau redaksi yang digunakan untuk menyapa pertama kali dalam ketika bertemu dengan orang atau dalam materi Kelas ta'aruf. berapa? Kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 10. Kelas 10. Silakan. Silakan. Berapa menit Ustaz? Lebih cepat lebih baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahalukum ayatullah, bagaimana kabarnya hari ini? Menyenangkan bukan? Alhamdulillah. Baiklah anak-anak sekalian, kemarin kita sudah bahas tentang aruf, tentang perkenalan diri. Sekarang pernah nggak kira sampean berjumpa dengan orang yang dikenal? Ya pernah, ya? Ya pernah. Baik, sebelum kita atau ta'aruf, hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama bahwa nanti ketika kenalan dengan orang lain Watil Arabiyah itu ada kata sapaannya dulu, atau kata yang sering digunakan ketika menyapa yang digunakan oleh orang Arab. Contohnya, coba dengarkan, ya, nanti ditirukan Bapak. Ketika Bapak mengucapkan Assalamualaikum, bagaimana jawabannya? Ya, waalaikumsalam. Baik, ketika Bapak mengucapkan ahlan wa sahlan, bagaimana jawabannya? Ahlan bik. Ya, benar. Baiklah, anak-anakku sekalian, sekarang setelah ini sampean semuanya secara satu persatu silakan nanti dicontohkan, ya, untuk bertaaruf satu persatu dengan lawannya, dengan apa namanya, dengan kelompoknya secara bergantian. Nanti setelah itu Bapak minta sampean untuk memberikan komentar. Kira-kira yang sampean ucapkan tadi, ahlan wa sahlan, ahlan bik, bikhair, alhamdulillah, itu tepat tidak kita gunakan ketika kita bertemu dengan orang Arab kok memakai kata seperti itu. Silakan nanti didiskusikan, kemudian nanti jawabannya kita kumpulkan dan kita bahas bersama. Sekian, ya, untuk teman hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Silakan selanjutnya Bu Liswah Nikmah. Silakan, Bu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sabahun nur.
Masuk semua Ustazah. Tadi kita membahas ini Paham Ustazah? Bisa. Sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eli, silakan Bu Eli. Oke, terima kasih Ustaz waktunya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ayuhat talabah, kaifa halukum? Nah, alhamdulillah nahnu bi khair. Baik, man al-yaum la takhdur? Nah, man ghaib al-yaum? Ghair mawjud? Alhamdulillah bi khair. Kullu kunna hadira fi hadzal yaum. Naam, qabla nabda dirasatana al-yaum, hayya nabda doa qabla dirasah. Nabda bi qiraatil Fatihah. Naam. Sallallahu ayyusahilana fi hadzal dars. Baik, akhwati fillah, darsun al-yaum yakni fahmul maqru, yakni kita akan belajar tentang qiraah an al-hayah al-yaumiyah. Anil hayah al-yaumiyah. Man ta'rif al-hayah al-yaumiyah? Misal kaifa al-hayah al-yaumiyah ya akhwat? Naam. Udhkuri ya Fatimah. Kaifa al-hayah al-yaumiyah? Misal al-hayah al-yaumiyah. Naam, thayyib, ahsanti. Man marah. Udhkuri misal al-hayah al-yaumiyah. Naam. Hakada al-hayah al-yaumiyah, yakni al-falah yazra'u ar-rus, summa asyurti yunadzimul murur, summa al-mudarris yu'allim ilmuhu aw al-ba'i fi suq wa ghairu dzalik. Na'am. Dzalik min al-hayah al-yaumiyah. Na'am. Sahih. Tayyib, al-an akhwati fillah, unduri ila syasha, lihat ke mana? LCD, ke screen. Unaka video anil qiraah wa isma'i wandur wasma wafham. Yakni silakan dilihat, silakan diamati, silakan disimak, dan silakan difahami. Oke. Hunaka qiraah min haisul qiraah, yakni fasih, yaitu orang yang mengucapkan itu sudah fasih, maka silakan ditirukan, diamati, dan dipahami. Oke, silakan disimak. Oke. Naam, khalas. Kaifa? Hal hunaka syai'in akhar? Apakah ada sesuatu yang lain yang kalian
amati dari video tersebut. Nah, ada apa Mbak? Oke, ya di situ ada sesuatu yang berbeda. Apa itu? Dialek. Nah, yaitu dari sisi dialek, dari sisi lahja. Kalau orang Indonesia seperti ini, misalnya mengucapkan naam, beda kan dengan orang Arab asli naam. Tapi kalau kita apa? Naam dan sebagainya sesuai dengan dialek kita masing-masing. Oke, dari situ kita belajar menerapkan dalam qiraah kita dalam fahmul makruh saat ini. Oke, baik. Nah sekarang Ustazah punya potongan qiraah daripada teks qiraah ini ya. Ustazah akan potong menjadi 4. Nah, nanti dari potongan ini akan dibahas oleh kelompok. Baik, sekarang kita akan buat kelompok menjadi 4. Oke, ini nama-nama kelompok ya, sudah Ustazah siapkan nama-namanya sesuai nama-nama ini, silakan dilihat. Oke, baik. Nah, kelompok 1 silakan dikerjakan oleh kelompok A. Nomor 2, kelompok B, dan seterusnya. Oke, Ustazah kasih waktu 10 menit, silakan dibaca bersama-sama dalam satu kelompok. Ustazah akan keliling mengamati kalian semua, dan teman-teman dalam sekelompok silakan disimak dan dikasih komen nanti temannya yang membaca, barangkali ada salah dikasih masukan. Kalau sudah benar, oke. Oke, silakan dalam waktu 10 menit silakan membaca, bukan 10 menit. Dalam 5 menit silakan membaca secara bergantian. Oke. Baik. Nah, ya bagus bacanya. Oke, bacanya sudah bagus. Sekarang silakan lihat LKPD selanjutnya, yaitu tugas berkelompok ya. Tugas berkelompok sesuai dengan kartu yang sudah kalian dapatkan tadi. Silakan dianalisis apa kandungan yang terdapat dalam teks tersebut. Silakan diskusikan bersama. Halo Ya. Bu Eli. Iya. Cukup? Oke, terima kasih Ustaz. Baik, saya tanya. Kira-kira ada yang bisa dijelaskan? Tadi ketika ngajar, itu menggunakan model apa? Putus-putus Ustaz. Ya. Enggak jelas suaranya Ustaz Samsul. Ketika mengajar, barusan, itu kira-kira bisa menjelaskan nggak menggunakan metode? Apa ya, Tat? Suaranya Teman-teman gemes. lain dengar nggak? Atau saya? Suaranya suaranya ngeblur Ustaz. Jelas. Oh, nggih. Spontan jenengan ngeblur Ustaz. Baik, Ngapunten, nggak ada suaranya Ustaz Samsul. Mendengung sepertinya. Mikrofonnya Ustaz kayaknya tertutup. Bu Anis Watun dipanggil Ustaz Samsul kayaknya. Di chat. Saya napa Bu Eli sudah selesai nggih jenengan?
Duka, Ustaz Samsul kayaknya tadi mau beri pertanyaan, tapi suara tak terdengar. Bu Aniswatun kadose wancine jenengan untuk praktek. Oh, silakan Bu Aniswatun. Monggo. Waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat tullab? Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, sehat semuanya. Ada yang tidak masuk pada hari ini? Semuanya masuk, alhamdulillah. Kita semuanya sehat dan bisa mengikuti pelajaran pada hari ini. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Baik, Ketua kelas, silakan memimpin berdoa. Ya, sudah. Amin. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk pada pelajaran selanjutnya, masih ingat nggak kalian dengan pelajaran kita pada minggu yang lalu? Ada yang ingat? Siapa yang ingat? Coba kalau masih ada yang ingat, Ibu tanya. Kemarin kita sudah menulis tentang materi tentang keluargaku. Masih ingat nggak ini kalian dengan ini? Man hadhihi? Man hadhihi? Masih ingat? Kemarin kalau ada gambar seperti ini. Man hadhihi? Naam. Hadhihi ukhti. Sekarang gambar yang kedua. Man hadha? Man hadha? Naam, sahih. Alhamdulillah, berarti kalian masih ingat dengan materi kita yang minggu kemarin. Sekarang kita melanjutkan materi kita hari ini. Pada pertemuan kali ini, Ibu mengharapkan nanti kalian bisa menirukan muhadasah, kemudian nanti kalian bercakap-cakap dengan teman, dan nanti ada yang maju. Sebelumnya, lihat dulu video yang akan Ibu tunjukkan di sini. Silakan dilihat ya, diamati. Kemudian, kalau bisa ditirukan dengan mulut kalian tanpa ada suara. Silakan dilihat. Ada yang ditanyakan? Dari video yang sudah Ibu tunjukkan tadi, apakah ada kata-kata atau mufradat yang menurut kalian itu sulit? Bisa kalian tanyakan sekarang. Silakan. Ya, mau bertanya apa? Ananda Vina, silakan. Tentang artinya mudarrisun. Coba teman-teman yang lain. Tahu nggak artinya mudarrisun? Ada yang tahu? Oh ya, coba apa artinya Iva? Apa artinya mudarrisun? Pinter Iva. Tirukan ya anak-anak ya. Ibu akan membaca suatu muhadasah atau hiwar, nanti kalian menirukan. Coba. Man dalika? Dalika abi. Ismuhu Ahmad. Man tilka? Tilka ummi. Hiya mudarrisatun. Nah, sekarang coba kalian bersama dengan teman-teman sebangku kalian bermuhadasah, melakukan percakapan dengan teman-teman sebangku kalian sesuai dengan apa yang ada di teks tadi yang sudah kalian lihat, yang sekarang sudah masih Ibu perlihatkan di papan. Silakan memulai untuk muhadasahnya. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Setelah ini nanti kalian akan bergantian maju ke depan, kemudian kelompok yang lain, teman yang lain, setiap satu bangku itu nanti memberi respon karena muhadasah yang ditampilkan oleh teman kalian. Paham ya? Baik, siapa yang mau maju duluan? Ananda Hadi, silakan. Dengan Faris, ayo maju.
Yang lainnya nanti memberikan respon ya. Sudah? Ayo Faris, silakan dimulai. Nah, bagaimana penampilan teman kalian? Apakah sudah bagus? Lafatannya, dalam intonasinya, apakah sudah bagus? Bagus. Silakan Ananda Faris dan nanti silakan duduk kembali. Nah, alhamdulillah anak-anak, kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah kalian senang? Alhamdulillah. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar, semangat menuntut ilmu, dan jangan lupa apa yang sudah kalian dapatkan, yang sudah kalian pelajari, itu nanti dipraktekkan. Misalnya sama bisa berbicara dengan bahasa Arab menggunakan man hadza, maka nanti ketika Saman bertemu dengan teman, boleh menggunakan yang sudah kalian ambil tadi, man hadza ini tadi. Nah, kenapa? Biar nanti Saman terbiasa untuk berbicara bahasa Arab. Jadi nanti kalian ketika nanti mau berbicara bahasa Arab sudah tidak canggung lagi karena kalian terbiasa membiasakan diri menggunakan bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari. Paham ya anak-anak? Baiklah, karena sudah selesai jamnya, Ibu minta mari kita tutup dengan doa bacaan alhamdulillah. Semoga ilmunya bermanfaat. Bila liqa ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak, gimana kabarnya? Gimana kabarnya sehat semua? Alhamdulillah. Ini adalah pertemuan kita di pertemuan yang kedua ya. Jadi masih ingat nama Pak Guru? Alhamdulillah, ya betul. Nama saya Pak Nur Hadi ya. Anak-anak pintar masih ingat ya. Anak-anak, kali ini Pak Nur Hadi akan membuat pembelajaran secara berkelompok ya. Kemarin anak-anak sudah menirukan Pak Nur Hadi dengan semangat. Pak Nur Hadi membacakan, semuanya menirukan dengan semangat, dengan kompak ya, pinter. Jadi sekarang Pak Nur Hadi akan yaitu membuat kelompok. Nanti ada satu yang membaca, yang lain ganti menyebutkan artinya ya. Nah, ya harus semangat, nggak boleh malu ya. Harus semangat, nggak boleh malu. Anak kelas 1 MI hebat ya. Anak kelas 1 MI hebat ya. Pintar. Jadi sekarang saya memanggil anak yang pertama menyebutkan artinya, lafadznya, yang temannya menyebutkan artinya ya. Coba saya panggil Ananda Faris sama Bagus ya. Faris menyebutkan Arabnya, Bagus menyebutkan artinya. Ya, coba baca yang pertama. Siapa? Oke ya. Tilmidun. Bagus menjawab artinya murid laki-laki. Ya, pintar ya. Berikutnya Diva sama Ananda Dinda ya. Diva sama Adinda ya. Diva dibaca Arabnya tilmidatun. Ananda artinya murid perempuan ya. Pintar ya. Jadi apa? Harus berkelompok. Nanti temannya membaca Arabnya, yang satunya menyebutkan artinya ya. Bergilir semuanya nanti kebagian ya. Harus apa? Semangat, suaranya yang keras ya. Tidak boleh malu ya. Nanti yang suaranya keras jawabannya betul, Pak Nur Hadi kasih hadiah nanti. Anak MI memang hebat ya. Kelas 1 hebat-hebat ya. Jadi alhamdulillah secara berkelompok sudah selesai ya. Sudah semuanya ya. Nah iya, 20 anak sudah menyebutkan semuanya. Tadi ada yang salah. Oh iya, tadi ada yang belum tahu artinya ya. Mudarrisun. Dari itu mudarrisun ada yang tahu artinya? Siapa? Ada yang tahu? Oh Muhammad. Apa artinya mudarrisun? Guru laki-laki ya, betul Muhammad ya, betul. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya anak-anak nanti menirukan Pak Nur Hadi, nanti anak-anak mengerjakan di
lempiran ya, di lampiran artinya ya. Menirukan dulu, nanti anak-anak menulis artinya ya. Nomor 1 ya. Hadza tilmidun. Jadi bacakan dulu ya anak-anak, nanti menulis artinya. Sudah belajar semuanya ya? Alhamdulillah sudah belajar ya. Nomor 1, hadza tilmidun. Ayo artinya apa? Bisa nulis kan ya artinya? Iya, alhamdulillah. Ada yang belum? Ada berarti cukup ya? Oh ya. Oke. Alhamdulillah pembelajaran kali ini kita tutup. Semoga semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum saya lanjut ya, apa yang Bapak Ibu praktekkan itu Bapak Ibu harus ngerti. Ini mengikuti pemerolehan bahasa ya, menggunakan teori apa, gitu kan? Teori yang Bapak Ibu pakai ini apa? Metodenya apa? Pendekatannya apa? Coba Bapak Ibu nanti saya minta penjelasan itu. Ketika menggunakan ini tadi, ada yang siswanya disuruh nirukan, ada yang itu mau apa, gitu kan? Terkait dengan penguasaan Bapak Ibu terhadap teori. Nah, tapi sebelum menjawab itu semua, saya ingin masih dilanjutkan, masih kurang di sini Pak Abdul Qadir. Monggo Pak Abdul Qadir. Oke, terima kasih Ustaz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhatullah wa thalibah. Awalan hayya bina nabda di suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Qabla bidayati darsina faqra'u lakum kasfal ghiyabi awalan man du'a ismuhu falyakul hadir wa yarfa'u yadahu mustaqiman. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, saya akan memanggil nama kalian atau mengabsen nama kalian. Yang hadir silakan mengucapkan hadir, kemudian mengangkat tangannya, mengangkat tangannya. Pertama, Ananda Nurul Ainia hadir, Ustaz. Ya, terima kasih. Kemudian yang kedua, Musta'inullah. Oke, terima kasih. Di antara kalian semua hadir rupanya ya, dari 21 anak ini. Terima kasih. Untuk selanjutnya, langkah pendahuluan telah kita lewati. Kemudian kita menginjak kepada acara yang kedua, yakni acara inti. Di mana acara inti ini nanti kita akan membahas tentang materi al-riwayah. Maaf sebelumnya ya, maaf ini ada yang kelewatan dari Bapak ya. Sebagai persepsi, mungkin pelajaran yang kemarin kita pelajari yaitu tentang al-riwayah. Kira-kira tentang al-hayatul yaumiyah, kegiatan sehari-hari. Barangkali dari Musta'inullah atau dari teman-teman yang lain ada yang masih ingat materi kita yang kemarin itu? Ya, kalau ingat silakan kalian mengucapkan atau mengungkapkan kegiatan sehari-hari dengan bahasa Arab yang baik ya. Yang pertama, barangkali Nafila, Ananda Nafila. Ya. Silakan diungkapkan kegiatan sehari-hari dengan bahasa Arab. Baik, Al-Hasan ya, Mumtaz, kalian telah mengungkapkan kegiatan sehari-hari dengan bahasa Arab dengan baik. Untuk selanjutnya yakni kegiatan inti. Kegiatan inti ini adalah kita akan membahas tentang al-hiwayah atau hobi. Sini Bapak akan membacakan tentang tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu nomor 1, saya ungkapkan dengan bahasa Arab ya, tentang tujuan pembelajaran. Ahdaf ta'lim
al-imkanu lis-sholati tabyinul mufradatil arabiyyah wa fahmi ma'naha wa yakununa qadirina ala fahmi wa tahlilin wa ta'amuli ihtiwa'in nasil hiwa'i bisaklin tafa'uliyyin. Yang nomor 2, al-imkanu lil muta'allimina istihdam tartibin nahwi adawatil istifhami lit ta'biri anil afkari wafqan li baniyatin nasi kitaban wa safawiyan. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang hiwayah. Untuk mengungkap atau mempelajari isi materi tentang al-hiwayah, karena ini pembelajaran kita ini model pembelajarannya adalah model pembelajaran problem-based learning, yaitu tentang problematika atau tentang permasalahan yang mana nanti Bapak akan menayangkan sebuah video ataupun gambar, silakan nanti kalian amati. Dari gambar atau percakapan di video itu tentang hiwayah, sampean kalian amati dengan seksama. Kemudian setelah kalian mengamati gambar maupun video tentang hobi, kalian nanti bisa berdiskusi. Yang mana kelompok diskusi telah Bapak buat kelompoknya, yakni kelompok 1 hingga kelompok 4. Silakan kalian mengamati apa yang Bapak tayangkan tentang video maupun gambar. Saya kasih 10 menit ya dari kelompok-kelompok itu untuk mengamati tentang gambar maupun video. Silakan kalian simak baik-baik ya. Alhamdulillah penayangan tentang video maupun gambar telah Bapak tayangkan. Silakan kalian amati. Dari kelompok tadi itu, dari 4 kelompok tadi, silakan mendiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian nanti kalian presentasikan dari masing-masing kelompok itu. Jadi Bapak kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Baik, yakfi Pak Abdul Qadir. Nggih. Cukup. Selanjutnya Pak Ali. Moga Pak Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Kaifa halukum ayyuhat thulab? Ya, alhamdulillah. Kalau kemarin kita pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang domir. Nah, masih ingat kan domir? Ada berapa? Oh ya, bagus, ada 2. Nah, sekarang kita akan belajar bersama tentang pembagian isim berdasarkan jumlah. Isim berdasarkan jumlah. Sebelumnya kemarin kelompok-kelompok sudah saya bentuk dan anak-anak sekarang ngumpul berdasarkan kelompok-kelompok kemarin yang sudah kita bentuk. Setelah berkumpul saya kasih waktu 2 menit. Ya, kalau sudah, sekarang perhatikan materi yang saya sampaikan terlebih dahulu atau yang ingin kita pelajari hari ini. Jadi tujuan kita pelajaran hari ini adalah mengetahui ada berapa perubahan isim ya berdasarkan jumlah. Jadi dalam bahasa Arab itu ada 3. Yang pertama mufrad, kemudian mufrad itu 1 atau tunggal, kemudian bentuk musanna atau ganda. Jumlahnya ganda itu jumlahnya 2. Terus kemudian jamak. Nah, jamak berapa berarti? Kalau jamak itu artinya adalah jumlahnya 3 atau lebih. Nah, sekarang Ustadz akan perlihatkan teks ya, teks layar. Nah, coba ini anak-anak perhatikan. Nah, dari teks ini ada beberapa kalimat ya yang muncul. Nah, anak-anak perhatikan sekarang
mana kata-kata yang mengandung mufrad, isim yang mengandung mufrad atau isim mufrad, kemudian isim musanna dan jamak. Nah, coba masing-masing kelompok berdiskusi, ya, diskusi. Nah, ditandai, nah, mana isim mufrad, mana isim musanna, kemudian mana bentuk jamak. Ya, saya kasih waktu 10 menit. Ya, baik. Selanjutnya saya minta salah satu perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan, ya. Nah, dari teks ini coba ditunjukkan mana-mana hasilnya, ya. Nah, baik. Nah, setelah ditunjuk, saya kasih waktu untuk masing-masing kelompok untuk menunjukkan atau menuliskan, ya, ditulis di papan tulis mana-mana isim yang mufrad, musanna dan jamak. Ya, bagus, sudah menunjukkan semua. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan mana perubahan, apa yang berubah, ya, apa yang berubah ini, atau tanda perubahannya apa? Coba anak-anak perhatikan. Coba kelompok A. Baik, yakfi Pak Ali Rahman. Cukup nggih? Cukup. Ya, saya sekarang saya ingin bertanya balik ke yang pertama tadi. Coba Bapak Ibu menyampaikan tadi ketika menyampaikan dengan teknik seperti itu, dengan pola teknik Bapak Ibu mengajar bahasa Arab seperti itu kira-kira kalau dilihat secara teoritis itu menggunakan teori belajar apa? Atau menggunakan model atau pendekatan atau metode apa? Itu aja. Saya mulai dari Pak Nanang. Langsung aja dijawab, langsung dijawab. Saya memakai niku Pak, untuk pendekatannya lebih kepada pendekatan wadifi atau pendekatan fungsional. Artinya bahwa saya sampaikan tadi terkait dengan dialog percakapan itu akan lebih masuk ketika langsung dipraktekkan, sehingga pemerolehan bahasanya akan lebih maksimal. Ya, wadifi gitu ya. Ya, sudah cukup gitu aja, nggak usah dijelaskan ya. Tadi yang jelas saya sudah tahu bagaimana caranya Pak Nanang tadi mengajar. Kemudian Bu Niswa tadi menggunakan apa itu? Model seperti itu. Menurut Bu Niswa apa? Ya, itu konstruktivistik itu begitu ya? Kayak tadi itu. Ya wes, cukup gitu aja. Ya, sudah. Kemudian Bu Eli. Bu Eli tadi itu masuk kategori mengajar apa? Teorinya bagaimana? Saya menggunakan model discovery learning dengan pendekatan konstruktivisme, yaitu dimulai dengan sintaksnya yaitu stimulasi dengan video yang kami tayangkan, kemudian problem statement itu nanti saya buat potongan-potongan teks yang kami bagikan ke kelompok-kelompok sebagai problem statement-nya, kemudian nanti teman-teman berdiskusi itu sebagai data koleksi, pengumpulan data dan memproses data dalam diskusi kemudian, dan disimpulkan hasil analisis daripada teks bacaan tersebut, kemudian disajikan dalam bentuk kesimpulan sudah jadi. Ya sudah. Discovery learning ya. Baik. Ya. Bu Anis Matun. Ya Ustaz. Menurut saya tadi itu menggunakan metode discovery learning karena tadi ada memberikan stimulus melihat video yang ditampilkan, mencontohkan karena saya kan mengajar di MI kelas 1, jadi anak-anak kan banyak yang belum membaca banyak yang belum membaca, jadi kita memberikan contoh, mereka menirukan, kemudian mereka bisa berobservasi dengan mencoba
muhadzatsah yang sudah kita tampilkan tadi, yang sudah saya contohkan tadi, kemudian mereka mencobanya dengan temannya, kemudian pembuktiannya dengan mereka tampil ke depan. Dan kesimpulannya dengan temannya itu memberikan komentar dari penampilan teman-temannya tadi. Itu, Ustaz. Ya, baik. Terus Pak Nurhadi. Dalam pengajaran yang saya sampaikan tadi adalah menggunakan metode Sam'iyah Syafahiyah atau Sam'iyah Syafawiyah dalam pembelajaran bahasa Arab. Karena saya mengajarnya di kelas 1, jadi menggunakan metode Sam'iyah Syafahiyah di mana anak-anak menyimak dan berbicara. Ya. Mungkin cekap itu, Pak. Ya. Itu kalau teorinya, teori konvensionalnya teori apa itu, Pak? Teorinya apa? Yaitu metode ini mencerminkan pertemuan antara teori aliran behaviorism dengan psikologi dan teori struktural dalam linguistik. Gitu. Ya, itu ya jawabannya ya. Begitu itu ya, hasilnya begitu itu dengan teori behavior seperti itu. Ya. Ya, Pak Abdul Qadir. Ya, terima kasih Ustadz. Teori yang kami terapkan dalam pembelajaran tadi yaitu dengan model pembelajaran PBL, Problem Learning, mana seumur anak kelas ini mereka insya Allah mereka akan mampu untuk memecahkan masalah. Karena itu saya memberikan permasalahan kepada mereka dengan menayangkan video maupun gambar untuk diamati. Dengan proses pengamatan itu, karena ini adalah model problem listening, kemudian metode yang kami gunakan adalah pendekatan saintifik, yaitu dengan proses 5W, amati. Kemudian teori belajarnya yang kami gunakan adalah dengan pendekatan kognitif, di mana teori kognitif ini adalah siswa mampu untuk berpikir secara kompleks dan melakukan penalaran serta pemecahan masalah. Karena itu lebih tepatnya menerapkan pembelajaran dengan model PBL. Saya kira itu, Ustaz. Terima kasih. Selanjutnya terakhir Pak Ali Rahman. Saya menggunakan model pembelajaran cooperative learning. Jadi membentuk kelompok-kelompok berdasarkan ya perbedaan kemampuan. Jadi bukan dari kemampuan siswa yang sama, tapi kemampuan siswa yang berbeda-beda saya kelompok-kelompokkan. Kemudian dia masing-masing anggota kelompok itu saling membantu untuk memecahkan masalah atau tugas dari saya. Jadi tadi dengan tugasnya untuk menemukan rumus, ya, mengidentifikasi mana bentuk isim mufrad, musanna dan jamak, dan kemudian dibantu juga untuk bagaimana menemukan pola rumusnya itu, rumus perubahan isim. Ya. Begitu Bapak Ibu ya. Dari saya mungkin cukup. Selanjutnya kami serahkan waktu berikutnya kepada Ibu Saidah. Oke. Monggo Bu Saidah, waktu saya serahkan. Matur nuwun sangat Ustadz Samsul Ulum. Alhamdulillah, mungkin saya tidak memberikan pertanyaan banyak mengingat Bapak Ibu ya. Karena tadi dimulai jam 3 pulang sekolah langsung ke sini. Ingatan. Pokoknya ini nanti Bapak bisa menjawab satu persatu terkait dengan pertanyaan saya. Sebenarnya pertanyaan saya juga terkait dengan LK3 nih, sampai LK10 nih. Pertanyaan saya nggak jauh banget ya dari yang kemarin kita diskusikan bersama tentang pengembangan pembelajaran yang terkait pada kurmer ya. Apa langkah-langkah panjenengan Bapak Ibu di dalam mempersiapkan sebelum membuat modul ajar? Monggo. Apa dimulai dari seperti tadi atau secara acak?
Dimulai dari Pak Nanang, Pak. Urut. Ya, Pak Nanang. Dan Bu. Oke. Untuk penyusunan modul ajar di kurikulum Merdeka itu yang pertama tentu dengan menganalisa kondisi dan keperluan siswa serta satuan pendidikan. Itu nanti yang tercermin dalam KOM atau yang akhirnya operasional madrasah nih Bu, itu nanti untuk mendeteksi keperluan atau misinya satuan pendidikan, juga menganalisa kondisi siswa. Kemudian setelah itu memperhatikan profil pelajar Pancasila yang akan diterapkan sebagai dasar acuan, yang itu nanti juga tercermin di dalam KOM yang muncul di ekstra, intra maupun kurikuler. Kemudian untuk penyusunan modul ajar itu nanti satu mempertimbangkan CP atau potensi pembelajaran yang akan dicapai, yang nanti diuraikan melalui TP, yang selanjutnya dituntutkan awal sampai akhir melalui ATP, di mana kemudian nanti penerapannya itu akan ada asesmen yang dilalui, juga nanti ada evaluasi yang dimunculkan baik di awal sebagai identifikasi keberadaan siswa terhadap satu materi pelajaran suping ya, yang di awal itu asesmennya, kemudian ketika pembelajaran dan sumatif formatifnya, dan nanti akan diolah sehingga menjadi nilai yang tidak harus angka tapi juga bisa deskriptif, karena bagaimanapun untuk Kumer ini lebih mengedepankan atau lebih memanusiakan peserta didik, sehingga tidak menjustis dengan angka tapi melalui deskriptif yang lebih bisa untuk dalam pertimbangan psikologi siswa. Kira-kira begitu Bu Saidah. Ngapunten. Yang lainnya, Masya Allah jawabannya. Saya Bu. Mungkin Bu Niswa tuh. Urut ya. Bu Niswa, monggo Bu Niswa urut. Saya dulu ya. Seperti urutannya tadi. Urutan yang tadi. Urutannya apa? Seperti urutannya tadi aja. Ngalah. Oke. Mungkin dari Bapak yang lainnya, monggo. Urut ya Bu, saya Bu. Oke. Karena nanti mungkin jawabannya berikan soal yang lain, katakan terkait dengan langkah-langkah. Otomatis kalau langkah-langkah masuk pada prosedural, nggih. Saya lanjut aja dengan pertanyaan yang berbeda. Monggo nanti bisa dilanjut dengan Bu Eli, Bu Aniswatin, Pak Nur Hadi, Pak Abdul Qadir, Pak Ali Rohman. Oke. Bagaimana upaya Bapak Ibu dalam menggambarkan dimensi pengetahuan pada asesmen penilaian sumatif yang berpotensi atau berprinsip pada level atau level tinggi, ngoten. Upaya apa Bu tadi? Upaya bagaimana Bapak Ibu menggambarkan dimensi pengetahuan ketika kognitif yang dikaitkan di sini pada sumatif yang berorientasi pada prinsip HOTS.
Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana upaya kita untuk menjadikan sebuah asesmen itu menjadi hot, itu terlebih kita itu memulai dari hal yang paling rendah. Misal kita tidak akan mampu membawa anak didik kita langsung pada level hot, tidak bisa. Namun kita memulai dari lot, dari C1, kemudian tahapan selanjutnya mod, dan baru kita berikan soal yang tahapan selanjutnya yaitu di tahapan hot, yaitu tertinggi. Nah, jadi tahapannya seperti itu dengan upaya memberikan pemahaman terlebih dahulu, kemudian mengidentifikasi atau mengklasifikasi, kemudian baru kita tahap selanjutnya yaitu pada tahapan hot, begitu Bu. Ya. Mungkin bisa lagi tambah lagi satu. Saya. Ya, terima kasih. Dalam pencapaian pembelajaran atau CP, di mana siswa untuk bisa mencapai terhadap capaian pembelajaran, maka harus ada TP, tujuan pembelajaran yang akan kita kembangkan dengan membacakan kepada siswa agar mereka tahu bagaimana proses pembelajaran itu. Di mana TP ini adalah merupakan satu penerapan 3 aspek penting, diantaranya adalah afektif, kognitif, dan juga psikomotorik. Kemudian dari TP tadi, di samping penerapan yang sebagaimana yang barusan saya ungkapkan, itu ada 3 ya tadi aspek. Di antaranya adalah penerapan 3 aspek tadi, kemudian ada konten materi yang kita ajarkan, kemudian ada variasi. Variasi ini adalah semua pembelajaran itu hanya dikuasai oleh siswa. Kemudian di samping TP juga ada ada ATP. Ada CP, ada TP, kemudian ada ATP. ATP ini adalah merupakan modul ajar, yang mana guru hendaknya mempersiapkan jauh sebelumnya bagaimana nanti langkah-langkahnya ketika seorang guru menerapkan pembelajaran di dalam kelas. Kemudian untuk mengukur kemampuan siswa, di dalam kurikulum Merdeka ini atau kurikulum sebelumnya, bahwa suatu aspek pengetahuan itu dapat diukur, yang konkret itu bisa diukur. Di antaranya adalah dengan menerapkan KKO daripada Bloom ya, yang revisi itu. Untuk dalam jenjang MA yang kelas 10 ini mereka sudah mampu untuk berpikir secara luas, mungkin berpikir secara hot, di mana tingkat KKO-nya adalah menerapkan level 4 hingga 6. Namun untuk menerapkan atau menerapkan KKO level 4, 5, 6 tentunya harus ada pendukung KKO yang lebih rendah. Karena nggak mungkin siswa langsung bisa mengevaluasi tanpa harus mereka itu mendengarkan, kemudian membaca dan lain sebagainya. Jadi harus ada komponen komponen yang lebih rendah, tata kerja yang lebih rendah, level 1, 2, dan 3 sebagai level pendukung untuk bisa memahami pada level yang lebih tinggi, yaitu level hot tingkatan 4, 5, dan 6. Saya kira seperti itu gambaran saya, Bu. Terima kasih. Tambah lagi satu. Tadi sudah ya? Saya ganti lagi ya. Masih saling keterkaitan antara hal itu. Kita ganti lagi supaya ya wes tambah lagi satu. Bismillahirrahmanirrahim. Upaya kita dalam meningkatkan pengetahuan kognitif siswa kita menjadi hot, itu salah satunya adalah dengan sering memberikan latihan yang mana mereka kan tidak bisa langsung kita beri soal dengan hot nih, dengan bertahap, mulai dari soal-soal harian atau soal formatif itu kita biasakan kita biasakan memberikan soal. Yang pertama mungkin soal sederhana dulu, dari low itu baru kemudian menjadi hot ketika dalam pelaksanaan sumat. Sampun saja. Terima kasih. Dari apa yang jadi tadi berawal dari model atau pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan pada saat Nah, bagaimana cara mengaitkan model pembelajaran based learning pada pendekatan saintifik dengan model-model pembelajaran yang lainnya menurut jenengan itu yang cocok dengan elemen-elemen yang jenengan berikan?
Monggo, bisa Pak Hadi, bisa Pak Ali Rohman. Ulangi Bu, pertanyaannya Bu. Ini dari apa yang disampaikan tadi dengan asesmen penilaian juga, terus kan juga ada kaitannya dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan sebelum adanya tindakan asesmen selain asesmen awal ya. Nah, dari situ bagaimana cara mengaitkan proses pembelajaran PBL niku ada pendekatan saintifik yang mana pada pendekatan tersebut kan ada model atau metode strategi teknik dalam pengajaran tersebut, yang mana yang masuk pada ranah bagaimana apa, mengapa, ya, ngoten. Oke. Terserah yang jawab, Bu. Apa ditunjuk? Yang jawab apa ditunjuk? Bapak Nur Hadi yang belum. Oh, oke. Okay. Ya, yang lainnya kan sudah. Jadi ketika kita membuat suatu konsep, maka kita pastikan terlebih dahulu untuk apa ini diterapkan. Dan nanti sasarannya itu siapa. Kalau di pendidikan kan peserta didik kita. Jadi dan manfaat apa yang kita peroleh ketika melakukan pendekatan tersebut. Nah, di sini saya mencontohkan membuat poster kosakata itu. Jadi poster kosakata yang terdiri dari 3 bahasa, Indonesia, Arab, dan Inggris, yang rencananya saya tempel-tempel di tangga yang mana menjadi sasaran lewat anak. Jadi di situ saya membuat semacam poster-poster kosakata yang terdiri dari Indonesia, Arab, dan Inggris, dengan tujuan anak-anak nanti yang melewati sering membaca, lama-kelamaan akan hafal dengan sendirinya. Seperti itu. Oke. Sampun cekap Bapak Nur Hadi? Sudah, Ibu. Oke. Lanjut Pak Ali Rohman mengenai hal itu. Jadi kan PBL ini kan model pembelajaran yang melibatkan siswa ya dalam kegiatan pembelajaran itu. Jadi siswa terlibat aktif. Nah, maka untuk mengetahui tingkat kognitifnya ya tentu kita akan memberikan seperti tadi saya contohkan juga saya berikan materi teks, nah, kemudian saya berikan permasalahan. Nah, dari masing-masing kelompok itu akan terlihat kemampuan kognitifnya, bagaimana dia memecahkan masalah tadi, memecahkan soal-soal yang saya berikan tadi. Kemudian ya tentu tes sumatifnya juga lebih arahnya ke kognitif tadi ya, untuk mengeksplor kemampuan berpikirnya. Mengapa kok kata ini bisa berubah seperti ini, terus mengapa kalimat ini berubah jadi seperti ini, dan terus kapan ini harus berubah, dan seterusnya. Itu akan terlihat dengan PBL tadi. Betul. Kemampuan saintifiknya kan. Betul. Mungkin ini. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan, bagaimana perasaan Bapak ketika mengikuti kegiatan PPG dari awal dengan Pak mengetahui tentang Kurmer sampai saat ini? Bagaimana menurut jenengan?
Sinten yang pertama kali jawab, Bu? Nggih, monggo acak, Bu. Tolong ya. Alhamdulillah selama mengikuti PPG ini saya merasa bahwasanya ada banyak tambahan ilmu dari yang sebelumnya. Kalau di K13 itu ya hampir sebenarnya mirip dengan di KKN di KM ini. Kalau di K13 kita kenal dengan sebelum kita mulai proses pembelajaran ya, persiapannya itu dari awal tahun pembelajaran itu kan kita menyiapkan analisis, ya ini sesuai dengan KKD. Di kurmer ini juga tidak jauh berbeda ya. Ini ada kesesuaian antara CP, TP dan ATP. Saya kira itu juga langkah-langkahnya sama dengan yang kemarin itu, cuman di kurikulum Merdeka ini ada beberapa tambahan-tambahan yang mungkin bisa kita cerna sebagai kemajuan di dalam bidang peningkatan dalam pembelajaran. Jadi saya merasa bahwasanya di PPG ini banyak sekali pengetahuan yang mungkin sebelumnya belum saya bisa pahami di sebelumnya, namun di kurikulum Merdeka ini dengan dengan materi-materi dari dosen itu alhamdulillah banyak pengetahuan yang kami terima. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh dosen-dosen maupun guru pamong yang telah memberikan bimbingan kepada kita semua. Saya kira itu. Monggo. Acak boleh? Baik, Bu. Masing-masing, monggo. Siapa dulu? Setelah pembelajaran PPG, saya Bu Pak Nurhadi. Setelah mengikuti pembelajaran PPG, saya menemukan banyak inovasi, Bu. Yang mana inovasi-inovasi ini nanti akan saya terapkan ketika di ajaran baru. Jadi alhamdulillah setelah pembelajaran di PPG banyak sekali inovasi-inovasi saya temukan yang rencananya nanti akan saya terapkan di ajaran baru ini. Baik, Bu. Bu Eli. Oke. Sampai melamun. Saya ya, sebentar saya tahu. Semuanya mengangkat tangan. Jadi perasaan selama mengikuti PPG ini ada kebahagiaan tersendiri karena di situ ada sesuatu yang baru kita temukan. Kemudian ada kedukaan juga, jadi suka duka kita jalani dalam mengikuti PPG ini, dalam memahami kurikulum Merdeka itu khususnya. Sebenarnya di sekolah kami itu secara praktis itu sebenarnya sudah menerapkan kurmer ala sekolah kami, hanya saja secara teori itu saya ternyata masih butuh untuk penjelasan tentang IKM itu, dan di sini saya mendapatkan banyak pencerahan, banyak penambahan ilmu yang memang sebelumnya di sekolah kami sebenarnya sudah menerapkan ala-ala kurmer K13 tapi ala-ala kurmer karena memang di sekolah kami itu awal tahun kemarin itu mau mengajukan sebagai sekolah mengikuti kurikulum Merdeka, namun dari Kemenak itu tidak mengizinkan, beberapa sekolah yang ditunjuk saja, jadi kami tidak termasuk dari itu. Dan di sini saya mendapatkan banyak penjelasan terkait dengan kurikulum Merdeka. Terima kasih Bu Saida dan Bu Dewi atas bimbingannya selama 20 hari ini. Alhamdulillah. Mungkin Bapak Ali Rahman ini sudah mengangkat tangan. Ya, alhamdulillah ini momen yang pas ya. Jadi pas itu artinya karena di sekolah saya memang saya putuskan untuk pakai kurmer ya, dan kemarin sudah mulai daftar dan mudah-mudahan diterima. Sebelumnya tahun kemarin juga sudah daftar tapi nggak tahu kok belum diterima oleh Kemenak, belum dapat SK maksudnya. Kalau secara praktek sebenarnya memang setelah saya mengikuti sebelum ini ya, sebelum PPG ini pernah mengikuti
sekilas gitu karena pesantren basis madrasah itu punya madrasah kami ya yang berbasis pesantren itu sudah menerapkan kurikulum merdeka. Artinya anak-anak itu dibebaskan belajar dengan bakat minatnya ya, karena basis pesantren jadi 24 jam di situ, jadi anak-anak sudah terbiasa dengan proyek-proyek. Apalagi anak-anak kadang di sekolah itu kalau di kelas kan rata-rata ngantuk aja. Tapi kalau disuruh bikin proyek ini, wah semangat sekali. Nah, maka dengan kuliah PPG ini bisa belajar secara administrasinya itu mulai dari A sampai Z. Bisa ternyata begini cara mengadministrasikannya. Nah, jadi memang ini yang momen yang pas dan pas momennya dan pas ilmunya. Mungkin itu. Nggih. Mungkin dengan yang punya monggo. Ya, saya Bung. Terima kasih atas waktunya. Kesan saya ketika mengikuti PPG ini ya ada suka ada dukanya. Bisa ceritakan dukanya dulu Bu ya. Karena sekolah kami kan tidak mewajibkan untuk membuat perangkat. Jadi hal ini adalah baru bagi saya untuk membuat perangkat. Jadi pertama itu saya itu tertekan pertama terus terang dengan kegiatan PPG ini. Tapi alhamdulillah dengan bantuan teman-teman semua saya bisa menyelesaikan semua itu walaupun dengan perjuangan yang insya Allah sudah diselesaikan juga dengan bantuan dosen pembimbing sebagai dosen ngomongnya. Banyak hal positif yang bisa saya terima di sini. Salah satunya adalah pentingnya kedisiplinan. Saya dulu orangnya itu sering menunda-nunda gitu loh Bu. Sekarang itu Masya Allah saya merasa aku kok rugi ya dari kemarin-kemarin itu kok rasanya menjadi orang itu nggak bermanfaat sekali. Sekarang apa yang bisa kita kerjakan, ayo kita kerjakan sekarang. Itu satu poin penting yang saya dapatkan dari PPG ini. Terima kasih. Nisma, musik yang rupanya di kafe. Nisma. Kafe Bu Nisma. Kafe di kafe. Oh, Kak kalah Mbak Andri mahasiswa soalnya ya. Terima kasih, Masya Allah jawabannya sungguh menakjubkan gitu. Karena sendiri dengan pengalaman mengikuti PPG juga sangat banyak yang kita dapatkan ini. Monggo untuk langkah selanjutnya saya serahkan kembali ke Bapak Samsul Ulum. Ingat saya juga belum sholat asar ini. Monggo.
Baik, terima kasih Bu Saidah. Monggo bisa salat dulu Bu Saidah. Bisa meninggalkan. Bapak Ibu, Sebentar ini. untuk sesi pertama komprehensif sesi 1 sudah selesai ya. Insya Allah besok untuk sesi berikutnya 7 orang sisanya. Bapak Ibu, saya mendengar komentar Bapak Ibu yang barusan disampaikan. Sebenarnya apa yang Bapak Ibu ikuti dalam proses PPG ini adalah semacam stimulus, hanya sedikit aja ya, untuk memantik bahwasanya Bapak Ibu bisa mengembangkan ya, bisa mengembangkan diri maka dari sebagai guru profesional ya, tapi ini belum maksimal, masih kurang lebih hanya 3 bulan, itu pun terdesak-desak ya. Ya 1 tahun atau 2 tahun lah ya, 1 tahun gitu ya. Kalau dalam kedokteran itu 2 tahun ya, menjadi profesi guru itu 2 tahun. Untuk di PPG itu paling tidak 1 tahun. Nah ini hanya 3,5 bulan. Nah itu belum maksimal. Sehingga ini karena untuk memancing, tapi dengan ini diharapkan Bapak Ibu bisa semuanya mempraktekkan di lapangan benar-benar untuk menjadi guru yang memiliki karakter disiplin, karakter inovasi, karakter apa namanya, yang mampu memahami peserta didik ya dengan baik. Bapak Ibu, selanjutnya dalam masa menanti teman-teman yang lain ujian komprehensi, tetap mempelajari modul Bapak Ibu ya. Ini langkah-langkah detik-detik terakhir menjelang kurang lebih 1 bulan lagi atau tidak ada, itu adalah ujian pengetahuan. Ujian pengetahuan materinya diambil dari modul ya, ya, yang itu dikembangkan melalui modul, sehingga Bapak Ibu diminta untuk mengkaji, mempelajari, memahami ya dengan sebaik mungkin dari modul-modul yang sudah ada. Jangan sampai ada waktu kosong kemudian Bapak biarkan dan tidak belajar ya. Ini sangat berharga. Waktu 1 bulan 3 minggu menentukan kelulusan Bapak Ibu ya. Menentukan kelulusan Bapak Ibu mengikuti PPG yang paling tidak maksimal 4 bulan ini. Sampai kami harapkan sekali Bapak Ibu bisa hadir dalam waktu pengukuhan sebagai guru profesional, dan itu ditentukan oleh detik-detik hari ini bagaimana Bapak Ibu bersungguh-sungguh untuk memahami materi-materi yang dimungkinkan materi profesional maupun materi kompetensi. Itu ya Bapak Ibu ya, siap untuk tetap belajar. Pertemuan kita pada akhirnya bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Maaf kalau ada kesalahan di sampai sini ya. Silakan. Nilainya langsung keluar, Ustaz. Diri mungkin mic-nya bisa dimatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nilainya Mas sudah bisa dilihat, Ustaz. Penasaran aku. Bisa hidup masih di Tadi ada yang yang ngerekam siapa? ya? Bu Eli ngerekam enggak? Enggak bisa, dari tadi saya coba enggak bisa, Bu. Bukan suatu nih. Saya juga ngerekam, tapi ternyata lupa suaranya enggak saya nyalakan. Yo. Niku nggih, sing ngerekam di share Telegram mawon nggih. Nggih. Sing ngerekam di share Telegram mboten. Linknya ya. Kayak ganti. Dicoba dulu aja, Bu. Ya. Hasil ngerekam.
Jadi saya separuh. Waktu Ada Pak yang rekam apa enggak? Abdul Qadir presentasi tadi baru sadar saya. Loh, komiknya masih tertutup. Jadi nyarat ketika Pak Abdul Qadir tadi. Oh, Ayo, siapa sing biar rekaman? Coba di teman-teman. Ya rugi kalau nggak ngerekam tadi itu. ujian mana itu? Iya memang Siapa sing lebih bagus beresek?